dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, pada malam pada malam hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Metode Pengembangan Arsitektur TOGAF atau ADM. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Ada Mega Saputri, ada Yuli, ada Febri, dan ada Ikram. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan materi. Oke, apa itu ADM? Jadi, ADM atau Architecture Development Method adalah metode yang menyediakan proses yang teruji dan dapat diulang untuk mengembangkan arsitektur. Komponen utama dari ADM ada tiga. Yang pertama, penetapan kerangka arsitektur. Yang kedua, ada pengembangan konten arsitektur. Dan yang terakhir, ada pengelolaan realisasi arsitektur. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yulianti. Kepada Yuli, saya persilakan. Baik, fase dalam ADM. Fase ADM dan tujuannya. Fase awal yaitu menjelaskan kegiatan persiapan dan inisiasi yang diperlukan untuk menciptakan kapasitas arsitektur termasuk kostomisasi, kerangka TOGAF, dan definisi prinsip arsitektur. Yang kedua itu manajemen persyaratan. Tujuannya itu mengoperasikan proses manajemen persyaratan arsitektur sepanjang ADM. Ya, baik. Yang ketiga, fase A, visi arsitektur. Tujuannya itu mendefinisikan ruang lingkup inisiatif pengembangan arsitektur, mengidentifikasikan pemangku kepentingan, Lanjut. menciptakan visi arsitektur, dan mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan. Yang keempat itu fase B, yaitu arsitektur bisnis. Tujuannya itu mengembangkan arsitektur bisnis, target yang mendukung visi arsitektur. Selanjutnya itu fase D, arsitektur teknologi. Tujuannya itu mengembangkan arsitektur teknologi yang mendukung arsitektur sistem informasi. Selanjutnya itu fase E, peluang dan solusi. Tujuannya yaitu melakukan perencanaan implementasi awal dan mengidentifikasi kendaraan pengiriman untuk arsitektur yang didefinisikan. Selanjutnya fase F, perencanaan migrasi. Tujuannya menyelesaikan rencana implementasi dan migrasi untuk berpindah dari arsitektur dasar ke arsitektur target. Terus fase G, tujuannya itu pengelolaan implementasi, memberikan pengawasan arsitektur untuk implementasi. Terakhir fase H, tujuannya yaitu manajemen perubahan arsitektur, menetapkan prosedur untuk mengelola perubahan pada arsitektur baru. Baik, itu dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Kemudian di sini pengenalan studi kasus. Nah, studi kasusnya di sini ialah Zoom adalah platform video conferencing yang mengalami lonjakan penggunaan selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, Zoom memiliki lebih dari 300 juta pengguna harian. Nah, kemudian tantangan sistem database Oracle yang digunakan sebelumnya tidak mampu menangani beban yang meningkat drastis. Oke, lanjut.
Oke, selanjutnya latar belakang dan tantangan. Zoom awalnya menggunakan database Oracle untuk mengelola data pengguna. Itu lonjakan pengguna selama pandemi membuat sistem Oracle tidak lagi efisien. Untuk tantangannya, skalabilitas sistem Oracle tidak mampu menangani jutaan pengguna secara bersamaan. Yang kedua, biaya lisensi dan maintenance Oracle yang tinggi. Yang ketiga, downtime, beresiko downtime yang sangat besar selama migrasi. Oke, selanjutnya solusi dan proses migrasi. Untuk solusi, Zoom memutuskan untuk migrasi ke Amazon Web Service atau AWS dan Microsoft Azure. Yang kedua, solusinya adalah menggunakan layanan seperti AWS Aurora untuk database-nya dan Azure Cosmos DB. Nah, migrasinya. Untuk tahap migrasi, yang pertama itu tahap persiapan analisis kebutuhan dan pemilihan platform cloud. Yang kedua, tahap migrasi bertahap. Migrasi data dan aplikasi secara bertahap. Yang ketiga, migrasi pengujian. Itu uji coba sistem baru sebelum migrasi penuh. Nah, yang ketiga, tahap go live. Migrasi sistem kritis dan monitoring pasca migrasi. Oke, kepada moderator saya berikan. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi pada kali ini, perencanaan migrasi yang matang memiliki peran krusial dalam menghadapi pertumbuhan yang cepat, seperti yang dialami oleh Zoom. Pemilihan platform cloud yang tepat, dalam hal ini AWS dan Azure, telah membantu Zoom meningkatkan skalabilitas dan keandalan sistem mereka. Selain itu, pendekatan migrasi bertahap berhasil mengurangi risiko downtime dan memastikan ketersediaan layanan secara konsisten. Dari proses ini, terdapat beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik. Antara lain, pentingnya kolaborasi yang solid antara tim IT dan bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pengujian dan monitoring yang ketat selama proses migrasi juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan dan stabilitas sistem pasca migrasi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Eh, Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.